Baik, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Nah, pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila itu tercantum dalam Pancasila bait keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi itu dibagi menjadi dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi, secara singkat demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, dari kata tersebut lalu diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Baik, setelah kita memahami makna dari demokrasi, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi atau macam-macam dari demokrasi. Terdiri dari 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya terdiri dari 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Lalu yang kedua, berdasarkan ideologi terdiri dari 2 bentuk, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Lalu yang ketiga, itu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terdiri dari 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, setelah membahas tentang klasifikasi demokrasi, sekarang kita akan membahas ke prinsip-prinsip demokrasi. Nah, menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Kalian bisa membacanya sendiri. Baik, nah sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, pada sebab kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, bagi bangsa Indonesia, pilihan yang paling tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah paham demokrasi Pancasila. Mengapa? Karena paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Lalu, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Baik teman-teman sekalian, karena kita sudah membahas materi yang pertama dan kedua, sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, pada sebab kali ini yang pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, mari kita uraikan makna masing-masing. Nah, yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Lalu yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, setelah kita membahas pentingnya demokrasi di Indonesia, sekarang kita akan membahas perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menerapkan prinsip yang akan saya tampilkan pada layar ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Nah, demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya tutup dengan have a nice day.